Kali ini kita mau bahas sebuah cerita yang inspiratif banget. Datangnya dari Gunung Arjuno di Indonesia. Cerita tentang gimana sebuah komunitas bisa loh menyelamatkan hutan mereka yang udah di ujung tanduk. Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau tiba-tiba sumber air utama kalian, berkurang separuh. Nah ini bukan cuma gimana kalau, ini kenyataan pahit yang dihadapi sama sebuah komunitas di sana. Ini nih angkanya, debit mata air umbulan yang jadi sumber kehidupan mereka turun drastis hampir 50%. Dulu di tahun 90-an, airnya bisa 6.000 liter per detik. Sekarang tinggal 3.200-an. Wah, ini sih udah lampu merah, bener-bener tanda bahaya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin krisis air ini terjadi? Biang keladinya ternyata ada di jantung gunung itu sendiri. Ya, kondisi hutannya. Jadi gini, hutan di Gunung Arjuno itu kayak diserang dari 3 sisi. Ada kebakaran hutan tahunan, terus penebangan liar buat dibikin arang, plus pembukaan lahan buat pertanian yang nggak kekontrol. Semua ini kan bikin tanah jadi rusak, jadi nggak bisa lagi nyimpen air. Hasilnya yaitu tadi, mata airnya pelan-pelan kering. Tapi di tengah situasi yang kelihatannya suram ini, muncullah harapan. Sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang beda banget, mereka tuh mikir, wah kita nggak bisa diam aja nih. Akhirnya mereka putuskan buat bergerak. Inisiatif mereka ini dikasih nama yang keren dan punya arti dalam banget. Ngeramut Ware Sapen. Ini bahasa lokal artinya merawat hutan sapen. Pas banget kan, sesuai sama misi mereka. Nah, ini bagian yang menurut saya paling keren. Tim yang mereka bentuk tuh isinya campur-campur, kayak tim impian. Ada perusahaan air, ada LSM lingkungan, ada pemerintah, peneliti dari universitas, dan yang paling penting, ada masyarakat lokalnya sendiri. Ini benar-benar bukti kalau kolaborasi itu kuncinya. Misi mereka jelas, gak neko-neko. Tanam lagi hutannya. Satu pohon, terus satu lagi, terus satu lagi. Fokusnya benar-benar di aksi nyata, bukan cuma ngomong doang. Dan lihat deh progresnya. Ini bukan main-main. Dari yang awalnya cuma 6.800-an pohon di 2009, angkanya meledak jadi lebih dari 61.000 pohon di 2015. Bukan cuma pohonnya, area konservasinya juga makin luas. Dari 10 hektar jadi 50 hektar. Gila kan pertumbuhannya? Jadi kalau di total sampai 2015, mereka udah nanam 173.731 pohon. Wow! Coba bayangin sebanyak apa itu. Dan ini semua murni digerakkan oleh semangat komunitas dan gotong royong. Tapi ceritanya nggak berhenti di jumlah pohon aja loh. Proyek ini lebih dari sekedar nanam. Mereka juga mikirin gimana caranya merawat hutan baru ini pakai cara-cara yang pintar dan modern. Coba pikirin deh, sekarang hutannya udah luas, 50 hektar. Gimana caranya mantau kesehatan tiap pohon di area seluas itu? Jalan kaki satu-satu, wah bisa gempor itu. Disinilah teknologi masuk. Mereka ninggalin cara lama yang capek banget, yaitu survei manual jalan kaki. Terus mereka pindah ke cara baru yang jauh lebih canggih. Pakai drone buat mantau dari udara dan bikin database GPS online buat tiap pohon. Ini lompatan teknologi yang luar biasa buat konservasi. Dan hasilnya gimana? Keren banget. Data dari drone menunjukkan tingkat kelangsungan hidup pohonnya itu mencapai 70%. Angka ini bukti nyata kalau kerja keras dan cara pintar mereka itu benar-benar berhasil. Tapi, visi mereka lebih jauh lagi dari sekedar teknologi dan nanam pohon. Biar program ini awet, mereka mulai bangun sesuatu yang fundamental, pusat pendidikan lingkungan. Dan lokasinya ya di tengah-tengah hutan yang mereka rawat itu. Dan lihat deh apa aja yang mereka bikin. Ada lab buat tanaman langka, ada kandang buat satwa endemik, ada juga pondok latih buat tempat belajar bareng. Yang bikin saya makin kagum, semuanya ini dibangun pakai bahan-bahan alami kayak bambu, jadi benar-benar nyatu sama alam. Oke, hutannya udah mulai pulih. Terus, apa selanjutnya? Apa rencana besar buat masa depan hutan yang udah diselamatkan ini? Nah, jawabannya ada di satu ide yang cemerlang banget, yaitu menggabungkan usaha konservasi ini dengan pariwisata, tepatnya ekowisata. Tujuannya apa? Supaya penyelamatan lingkungan ini juga bisa ngasih nilai tambah ekonomi buat masyarakat di sekitarnya. Jadi saling menguntungkan. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pemikiran yang kuat banget. Ternyata, menyelamatkan lingkungan itu bisa sekaligus menyelamatkan ekonomi lokal kan? Ini bukan cuma soal nyelamatin pohon dan air, tapi juga soal membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan buat masyarakatnya. Benar-benar warisan yang tak ternilai.